yang mau jadi wali kota, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur, tidak ada lagi yang berbicara visi misi apa yang mau lakukan memberantas kemiskinan, apa yang dia mau lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ada di otaknya, nih duit saya 300 miliar, duit saya 200 miliar. Jadi apa gunanya anak-anak kita belajar ilmu politik? Apa gunanya anak-anak kita belajar IPDN? Apa gunanya anak-anak kita jadi dokter, tapi kalau mereka miskin tidak ada peluang? Alhamdulillah sudah 3 masjid mewah saya bikin. Itu semua dari nontonnya ibu-ibu. Jadi kalau ibu nonton ceramah saya, ibu ikut membangun masjid, ikut membantu anak-anak yatim piatu. Sudah puluhan saya mereka kasih beasiswa. Saya kasih fakir-fakir miskin, janda tua. Kalau muda banyak yang mau selamatkan, ya. Itulah gunanya kau follow para ulamamu, ya. Mulai hari ini follow para pendakwah kalian. Wa khalaidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Bu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Sudah 1000 tahun lebih, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat ayat ini. Kalau di Depok ini ada pengumuman dari wali kota, ada pengumuman dari gubernur, selalu dibacakan tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, gubernur mati. Jangan terlalu kencang. Semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Ustaz mati. Sentimen betul. Kalau ustadznya mati, siapa yang ceramai kau? Ya, semua mati, semua, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau anak-anak, tiba saatnya pasti mati. Berarti Bu, bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, wahai punten. Apa artinya punten? Punten, mangga. Orang Bugis bilang tabe, ya kan? Nah, punten, ya. Ayo, insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram yang kalian konsumsi adalah menerima serangan fajar ketika pemilu. Kau tepuk tangan, kau semua pelakunya. Betul. Kaulah semua itu pelakunya. Hei, Bu. Orang yang sudah terlanjur terima serangan fajar kemarin pemilu, kata Nabi 2 solusinya. 1, kembalikan uangnya orang. Uang caleg yang sudah terlanjur kau ambil, kembalikan. Sudah habis Ustaz. Solusinya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Bu, kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, paling tidak dia nikmati di dunia 70 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, nah itu namanya beleng-beleng.
Oi, Pak, saya tanya, Bapak kaya enggak menerima 300.000? Begitu kasih 300.000 langsung kaya? Ibu-ibu miskin enggak menolak 300.000? Miskin kau tolak 300.000, begitu kau tolak langsung hilang semua hartamu. Miskin? Tidak. Tapi yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya kau tutup peluang anakmu jadi wali kota, anakmu jadi gubernur, anakmu jadi anggota DPR. Kenapa? Yang bisa jadi pejabat hanya orang yang punya uang. Maka biar anakmu sekolahnya tidak terlalu tinggi, tapi kamu tidak bisa disogok, dia punya peluang jadi pejabat. Kenapa? Insya Allah orang miskin pun bisa jadi pejabat kalau tidak ada uang sogok. Tapi kalau kau terima uang sogok, maka kamu miskin, anakmu akan jadi buruh, dan begitu juga cucumu. Maka pemilu yang akan datang, pilkada akan datang bulan 11, tolak uang politik supaya negaramu baik. Yang betul-betul kau terima. Saya malu sekarang lihat orang yang mau jadi wali kota, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur, tidak ada lagi yang berbicara visi misi apa yang mau lakukan memberantas kemiskinan, apa yang mau lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ada di otaknya, nih duit saya 300 miliar, duit saya 200 miliar. Jadi apa sekolah, apa gunanya anak-anak kita belajar ilmu politik? Apa gunanya anak-anak kita belajar IPDN? Apa gunanya anak-anak kita jadi dokter? Tapi kalau mereka miskin, tidak ada peluang jadi pejabat. Maka ibu-ibu, Pak, saya cinta kalian karena Allah. Cintai negaramu Republik Indonesia. Caranya konkret, jangan kau terima uang sogok. Bisa? Bisa? Kenapa cuma 30 yang bisa? Bisa? Bapak-bapak bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau ada yang ingkar janji di bulan 11 nanti, buat hidupnya menderita dunia akhirat. Kepada calon politisi, kepada para calon kepala daerah, jangan bodoh-bodohi rakyatmu dengan sogok mereka. Kepada para calon, silakan argumentasimu kemukakan, tapi jangan kau sogok rakyatmu. Mari cintai Republik Indonesia dengan memberikan yang terbaik sesuai kemampuan, dan salah satu diantaranya hindari maksiat dalam dunia politik, yaitu sogok menyogok. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para kiai, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang mengundang saya Bapak Gubernur Sulawesi Barat yang sebelumnya adalah gubernur di Sulawesi Selatan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, waktu terbatas, masih ada penceramah. Saya to the point saja. Ibu-ibu pernah lihat antar jenazah? Pernah bapak-bapak lihat orang antar jenazah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, 3 yang mengantarnya, jenazah itu 3 yang ngantar, 2 yang kembali, tinggal 1 yang masuk temani. Apa gerangan? Yang pertama, anak, handai tolan, istri, karib kerabat, teman, anak buah, semua ikut mengantar. Tapi begitu masuk kubur, ada yang mau temani di dalam? Ada yang mau temani? Jangankan temani masuk kubur, duduk aja di samping kubur sampai jam 12 malam, tidak ada yang mau. Iya toh? Ya. Ini ada Pak Gubernur di sini. Itu anak buah, iya begini-gini, saya siapa. Begitu masuk kubur, tidak ada yang mau temani, Pak, tidak ada. Bahkan bapak banyak berdoa, mudah-mudahan cepat pindah, saya yang ganti. Iya toh? Ibu-ibu, begitu ibu meninggal, ada suami mau masuk di kubur. Cerita. Maka mereka akan kembali
Nggak ada yang mau masuk. Yang kedua, apa? Harta. Keluar semua kendaraan, mobil, motor, sepeda, karpet, seluruhnya keluar. Begitu masuk kubur, ada yang masuk? Ada yang masuk? Ada, ibu. Apa? Kain kafan, kain paling murah, bukan sutra. Tidak ada, kain kafan. Parfummu, ibu. Ini ibu-ibu ini yang glowing. Yang mukanya ini nih cantik-cantik. Begitu ibu meninggal, cacing ibu. Makanya jangan terlalu sibuk memode mukamu, karena yang dia membuat suamimu tertarik bukan glowingnya, tapi hatimu yang bersih. Biar kau cantik, kalau hatimu busuk, maka kecantikanmu diambil suamimu orang lain. Iya toh? Iya. Bujur. Betul. Nah, yang ketiga, yang ngantar kita amal. Inilah yang setia. Masuklah kita di kubur, kembalilah para pengantar. Ibu-ibu temanmu yang sehat, anak buahmu yang sehat, mereka pasti akan kembali. Bahkan keluargamu yang katanya cinta, dia injak-injak kuburmu sambil menangis. Tapi diinjak-injak kau di dalam. Iya, betul. Kembali. 3, 2 balik, 1 masuk. Maka kata Nabi, ketika kau sudah masuk kuburmu, putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau ngaji, tidak bisa lagi kau salawatan, tidak bisa lagi kau tahajud. Semua putus amal-amal. Tinggal 3 lagi yang bisa mengalir meskipun sudah jadi tulang belulang. Apa gerangan? Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh dan solehah. Bukan anak yang anggota DPR, bukan anak jenderal, tapi anak yang soleh dan soleha. Saya tanya bapak-bapak, anakmu bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Jawab ini pak, bisa apa ndak? Ndak pernah nyalek, tiba-tiba anggota DPR, bisa ndak? Bisa, bawa kursi sendiri, duduk di depan. Ibu-ibu, bisa ndak anak sampean jadi tentara polisi tidak pernah ikut akmil dan akpol? Ndak mungkin. Iya toh? Iya. Bisa ndak? Tidak mungkin. Bisa ndak anak bapak-bapak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bapak ibu tolong jawab, bisa ndak anaknya ibu soleh dan soleha tapi tidak dokter? Bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun tidak anggota DPR? Bisa ndak anak ibu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Berarti pesannya, anakmu sesungguhnya lebih gampang jadi soleh dan soleha daripada jadi dokter. Cuma sayang, kita lebih bangga anak kita kalau dia dokter, anggota DPR, tapi kita tidak malu kalau dia disut mukanya korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bu, tolong jawab saya dengan jujur. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi bu. Di Makassar ada yang bilang sama saya, Pak, itu jelek betul sifatnya tetangga saya. Kenapa lagi bu? Masa itu baru 3 bulan istrinya meninggal, dia kawin lagi, belum lagi kering kuburnya dia kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya dia kawin lagi. Siapa yang doakan ibu? Anak. Bapak-bapak ketika bapak meninggal, siapa yang doakan? Siapa? Temanmu. Jangankan dia doakan, ngetik doa saja dia malas. Lihat itu di grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, ada yang ketik doa, tidak, stiker dia kirim Al-Fatihah. Enggak dia baca Al-Fatihah juga. Ya ketawa, saya serius sini. Ini
dinasehati, dia kira saya stand up. Siapa yang doakan kita? Anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak, lebih baik memelihara 4 kambing di rumah daripada memelihara 1 anak yang tidak bagus agamanya. Ibu-ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Itu kambing, ibu. Kakak saya di kampung itu jual beli kambing. Dia pelihara kambing, jual. Kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Gak nakal itu, dia ganggu temannya. Bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar gak ada yang beli. Apa dia bilang? Kasih pulang, potong. Dinikmati 1 RT. Dagingnya jadi sate, perutnya jadi coto, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, kakinya sop kiki, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, bakar obat kuat. Itu kambing nakal, jual. Nggak ada yang beli, potong. Tapi kalau anakmu nggak sholat, tukang tipu, pezina, nggak pakai jilbab, pejudi, kau mau apain? Mau apa? Potong. Siapa yang mau makan? Ayo, jual. Siapa yang mau beli? Maka itulah makna ayat Quran. Manusia kalau tidak iman lebih hina dari binatang. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak usah malu kalau anakmu pengangguran tapi rajin jamaah di masjid. Tidak usah malu kalau anakmu cuma pegawai honor, pendapatannya pas-pasan tapi jamaahnya di masjid, sopan sama orang tuanya, tidak pernah kasar ngomong, menghormati mertuanya. Daripada anakmu tinggi sekolah, banyak duitnya tapi orang tuanya diperlakukan tidak ada harga dirinya. Percaya ibu, anak itulah harapan kita. Apakah tidak berharap begitu kita wafat, anak kita bikinkan rumah ibadah, dia bikin masjid untuk nama ibunya? Apa kita tidak berharap ketika usia senja kita sudah pensiun tidak bisa cari nafkah, anak kita yang subsidi 1 anak 2 juta, 4 anaknya 8 juta dia dapat 1 bulan mamanya? Itulah anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apalagi? Apa? Sedekatun jariah, sedekah, harta yang sudah kau sedekahkan. Ibu bapak, ini terutama ini yang banyak cincin-cincinnya di depan saya. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya? Siapa yang pakai emasnya? Anak, bukan, istri kedua. Begitu ibu meninggal, suamimu cabut. Ini cincin saya beli. Dia paksa keluar cincinmu, bu. Dia ambil lagi kalungmu. Ini dulu usia pernikahan kita ya 15 tahun ibu. Dia cabut. Dia cabut lagi gelangmu. Ini emas Dubai kita beli waktu kita umroh ibu. Gigi palsumu pun dia cabut. Iya toh? Iya. 3 bulan kemudian ketemu janda, teman SMA-nya dulu. Emasmu itu dia kasih keluar dari kantor, dia bilang, "Dek, hadiah untuk kamu. Ini bekas istri saya sudah mati." Makanya daripada emasmu dipakai istri kedua, mending bawa di pesantren. Bawa di pesantren. Amal. Jangan juga kau marah kalau kita bahas istri kedua. Karena itu kan bukan haram. Istri kan, saya dengar ini ceramah saya. Dia bilang, "Ustaz, kan istri saya itu kalau saya sudah ceramah dia nonton juga di YouTube."
Dia bilang mamanya cek istri saya, Ustaz, ada ceramahmu kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi nanti kalau saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya panggil dia, Bu, saya peluk-peluk, saya duduk, saya bilang duduk. Saya cium-cium. Saya bilang, dengar baik-baik sayang ya, dengar baik-baik sayangku. Jangankan kau meninggal, kamu masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya toh Pak? Ya betul. Betul. Saya lihat muka ini, muka-mukanya semua takut sama istrinya ini. Berarti kau jadi laki-laki kalau takut sama istrimu. Apa mau takut sama istri yang semua gajimu diambil? Kita yang belikan baju, kita yang belikan emas, kita buatkan rumah, kita cicilkan mobil, baru kau mau takut sama istrimu? Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya, Pak. Tidak ada. Cuma istrinya lebih berani daripada suami. Ya, Pak. Pak, ini yang banyak mobilnya. Bapak kalau meninggal siapa pakai itu mobilmu? Anak mantu, Pak. Ya, anak mantumu kalau baik, kalau dia pakai selingkuh, maka sedekahlah. Sedekah. Kenapa bapak ibu, tuan-tuan, puan-puan miskin? Karena kamu malas sedekah. Saya miskin. Ya karena kamu malas sedekah. Kalau kau yakin Al-Quran, itu Al-Quran memberikan ilustrasi, gambaran, perumpamaan. Kalau kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya kata Quran, kau menanam satu biji itu tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang, yang setiap batangnya kata Quran menghasilkan 100 buah. Itu kata Quran, bukan kata caleg. Iya toh? Quran katakan satu, Allah ganti 700 kali lipat. Sedekah itu tidak mesti semuanya banyak, sesuai kemampuan. Kalau Pak Gubernur sedekahnya 200 sak semen, ya wajar gubernur. Kalau ibu 1 sak semen 2 orang, boleh kata Allah, boleh. Kenapa ibu miskin? Ustadz, malu saya Ustadz, masa cuma 3 nasi bungkus? Itu bisikan setan. Kalau istri gubernur nyumbang Jumat berkah 100 nasi bungkus, ya wajar. Dia pejabat, bisa jadi juga bukan uangnya kepala dinas dipakai. Iya toh? Ya wajar. Tapi kalau ibu penjual pecel, penjual oncom, penjual apa lagi? Untungnya cuma 50.000 sehari, tapi mampu 2 bungkus tiap Jumat. Itu yang buat ibu nanti kaya. Bawa ke masjid, kirim, titip, tolong berikan Pak Ustadz dan penceramah. Penceramah makan nasinya ibu, selama darah dagingnya penceramah itu berdakwah, ibu dapat kiriman pahala. Dan alhamdulillah sampai detik ini, selama hidup saya jadi pendakwah, tidak ada saya menyaksikan orang bangkrut gara-gara sedekah. Iya toh? Ada enggak orang bangkrut gara-gara sedekah? Tidak ada. Yang bangkrut gara-gara apa? Pinjaman online. Pelakunya ini nih, pinjol. Belanja online, judi online, selingkuh, narkoba, itu bisa bangkrut. Tapi kalau orang rajin sedekah, tidak bakal akan bangkrut itu. Allah pasti ganti berkali-kali lipat. Maka kalau ibu mau, sedekahlah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita setelah masuk kubur. Ulang tadi, 1, anak yang 2, harta yang sedekahkan. 3, bapak ibu sadar ini, camkan baik-baik. Anak yang sekolah di pesantren, 1, pasti makanannya halal. 2, sholat jamaahnya pasti berjamaah di masjid, sholat 5 waktunya. 3, dia punya kesepekaan sosial. Kepekaan sosial itu bagaimana dia muncul? 1 kamar ber-5 sampai ber-10 di dalam, maka anaknya tidak akan menjadi egois. Maka bapak
tidak ada kerugian orang yang mengirim anaknya sekolah di pesantren. Inilah tempat pertemuan tiga yang bisa menolong kita dalam kubur ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Mudah-mudahan kita tergugah kembali untuk menghidupkan pesantren, mengirim anak-anak kita sekolah-sekolah agama. Ya Bu, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat.